Hai, selamat datang kembali di Ismovie. Hari ini, kita akan masuk ke dalam pikiran yang gelap dan penuh bahaya. Siapkan diri kalian untuk menyaksikan kisah kelam yang menggali sisi tergelap dari manusia. Film ini bukan untuk yang lemah hati, jadi pastikan kalian siap sebelum kita mulai perjalanan yang menakutkan ini. Yuk, kita mulai. Film dimulai dengan cara yang mengganggu. Kamera bergerak perlahan melalui berbagai lokasi di Chicago, memperlihatkan hasil dari kekejaman seorang pembunuh. Gambar pertama yang kita lihat adalah mayat seorang wanita muda di dalam kamar mandi, wajahnya terendam dalam genangan darah. Kamera kemudian beralih ke seorang pria yang tubuhnya tergeletak di sudut jalan dengan luka fatal di kelapa. Gambar-gambar ini diiringi dengan suara latar yang sunyi, hanya terdengar suara gemuruh lalu lintas yang jauh, menciptakan suasana yang suram dan penuh ancaman. Adegan-adegan ini tidak menampilkan aksi langsung pembunuhan, melainkan hanya hasil akhirnya, memberi kita pemahaman tentang kengerian yang tersembunyi di bawah permukaan kota. Ujang segera diperkenalkan sebagai pria yang bertanggung jawab atas kekejian ini. Ujang adalah seorang drifter, yang hidup dari hari ke hari tanpa tujuan yang jelas, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ekspresinya datar, hampir tanpa emosi, dan matanya menyiratkan kekosongan yang dalam, menandakan ketiadaan empati atau penyesalan. Ujang tinggal bersama seorang pria bernama Agus, yang dia kenal dari waktu yang mereka habiskan bersama di penjara. Agus adalah mantan narapidana dengan masalah mental dan kecenderungan kekerasan, meskipun dia tidak memiliki ketenangan atau kendali seperti Ujang. Apartemen mereka kumuh dan suram, mencerminkan kekacauan batin yang menguasai kehidupan mereka. Kehidupan Ujang dan Agus berubah ketika saudara perempuan Agus, Suti, datang dari kota kecil untuk tinggal bersama mereka setelah berpisah dari suaminya yang kasar. Suti adalah seorang wanita muda dengan masa lalu yang tragis. Dia telah dilecehkan oleh ayahnya selama masa kecil, yang membuatnya menjadi sosok yang rapuh dan rentan. Suti membawa serta anaknya, yang sekarang tinggal bersama mantan suaminya, meninggalkan Suti dalam kesepian yang mendalam. Suti dan Ujang mulai mengembangkan hubungan yang aneh dan ambigu. Dalam percakapan yang penuh emosi, Suti menceritakan tentang pelecehan yang dialaminya oleh ayahnya. Ceritanya penuh dengan rasa sakit dan ketakutan yang masih membekas dalam dirinya. Ujang, dalam salah satu momen yang jarang, membuka diri tentang masa lalunya. Dia mengaku bahwa dia membunuh ibunya sendiri karena dia juga dilecehkan oleh ibunya. Namun, ada sesuatu yang mengganggu dalam cerita Ujang. Setiap kali dia menceritakan kisah ini, detailnya selalu berubah. Kadang-kadang dia mengatakan bahwa dia memukul ibunya dengan tongkat baseball, di lain waktu dia mengaku menikamnya. Kebohongan yang terus-menerus ini menunjukkan bahwa Ujang bukan hanya seorang pembunuh, tetapi juga seorang pembohong yang manipulatif, dan kebenaran tentang apa yang benar-benar terjadi tetap menjadi misteri. Seiring waktu, hubungan antara Ujang dan Agus semakin dalam. Agus mulai melihat Ujang sebagai figur yang lebih dominan dan karismatik, seseorang yang bisa dia pelajari. Ujang, menyadari kekuatan pengaruhnya, mulai memperkenalkan Agus pada kehidupan kekerasan yang dia jalani. Ujang adalah seorang pembunuh yang terampil, yang tahu bagaimana membunuh tanpa meninggalkan jejak. Dia mengajari Agus cara membunuh dengan efisien dan tanpa belas kasihan. Salah satu pembunuhan pertama yang mereka lakukan bersama adalah pembunuhan dua pecalur yang mereka jemput. Ujang memulai dengan menyerang pecalur di kursi belakang mobil, mencekiknya sampai mati dengan ekspresi yang sama sekali tidak berubah. Agus, yang duduk di kursi depan bersama pecalur lainnya, awalnya ragu, tetapi kemudian menikam wanita itu sampai mati setelah dorongan dari Ujang. Adegan ini menunjukkan pergeseran dalam karakter Agus, dari seseorang yang awalnya hanya kasar menjadi seseorang yang mulai menikmati kekerasan.
Setelah pembunuhan ini, Agus mulai semakin tertarik pada kehidupan kekerasan yang dijalani Ujang. Kekerasan memberi Agus perasaan kontrol dan kekuasaan yang sebelumnya tidak pernah dia rasakan. Agus mulai mengembangkan selera untuk kekejaman, menikmati kebebasan yang datang dengan merampas kehidupan orang lain. Semakin banyak waktu yang mereka habiskan bersama, semakin terjerumus Agus dalam kegelapan moral yang diciptakan oleh Ujang. Plug it in. Salah satu adegan paling mengerikan dalam film ini adalah ketika mereka menyerang sebuah keluarga di rumah mereka sendiri. Ini bukan pembunuhan biasa, ini adalah tindakan penyiksaan dan kekerasan yang terekam oleh kamera video yang dibawa oleh Agus. Mereka mulai dengan menyiksa kepala keluarga di depan istri dan anak-anaknya, menunjukkan betapa mereka benar-benar kehilangan rasa kemanusiaan. Ujang mencekik dan menusuk anggota keluarga satu persatu, sementara Agus, yang semakin sadis, menikmati setiap detik dari penderitaan mereka. Mereka memutar kembali rekaman tersebut dan menonton kekerasan yang baru saja mereka lakukan, memperlihatkan bagaimana mereka melihat pembunuhan sebagai bentuk hiburan. Kamera video yang mereka gunakan menjadi simbol kekejaman mereka, menunjukkan bahwa kekerasan bagi mereka bukan hanya tindakan fisik tetapi juga sesuatu yang bisa dinikmati ulang. Hubungan antara Ujang dan Agus mencapai titik kritis ketika Agus mulai mengalihkan perhatiannya pada Suti. Agus, yang semakin tidak terkendali, mulai menunjukkan minat seksual yang tidak pantas terhadap saudara perempuannya sendiri. Ketegangan antara Ujang dan Agus memuncak ketika Ujang menyadari bahwa Agus berniat memperkaos Suti. Meskipun Ujang adalah seorang pembunuh berdarah dingin, tampaknya ada batasan tertentu yang dia miliki, dan pelecehan terhadap Suti adalah salah satunya. Konflik ini mencapai puncaknya ketika Agus mencoba memperkaos Suti di apartemen mereka. Suti, yang ketakutan, berusaha melawan, tetapi Agus terlalu kuat. Ujang tiba tepat waktu dan dengan tenang mencekik Agus hingga tewas. Pembunuhan ini tidak dilakukan dengan kemarahan atau emosi, Ujang melakukannya dengan dingin dan efisien, seperti yang dia lakukan pada korban-korbannya yang lain. Bagi Ujang, membunuh Agus hanyalah tindakan lain yang harus dilakukan untuk mempertahankan kontrol dan ketenangan dalam hidupnya. Setelah membunuh Agus, Ujang dan Suti berada dalam situasi yang berbahaya. Mereka harus membersihkan kekacauan yang telah mereka buat. Ujang, tanpa sedikit pun keraguan, memulitasi tubuh Agus menjadi beberapa bagian, memotong-motongnya agar lebih mudah untuk dibuang. Proses ini dilakukan dengan ketenangan yang mengerikan, menunjukkan betapa jauh Ujang telah kehilangan rasa kemanusiaan. Mereka memasukkan potongan-potongan tubuh Agus ke dalam koper dan membuangnya ke sungai, seolah-olah mereka hanya membuang sampah. Setelah membersihkan kekacauan, Ujang dan Suti memutuskan untuk meninggalkan Chicago. Mereka pergi bersama-sama, berharap bisa memulai hidup baru jauh dari kekerasan yang telah mereka alami. Dalam perjalanan, Suti mulai berbicara tentang masa depan. Dia mengungkapkan harapannya untuk hidup bersama Ujang, memulai kehidupan yang lebih baik. Suti bahkan mengusulkan untuk menikah dengan Ujang dan membawa anaknya untuk tinggal bersama mereka. Namun, meskipun Suti memiliki harapan, Ujang tetap diam. Dia tidak memberikan tanggapan yang jelas, hanya menatap kosong ke depan. Tatapan Ujang mencerminkan kekosongan dalam dirinya, ketidakmampuan untuk merasakan atau memahami emosi manusia dengan cara yang normal. Film mencapai puncaknya ketika Ujang dan Suti tiba di sebuah motel di luar kota. Adegan ini penuh dengan ketenangan yang tegang, seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan yang akan segera terjadi. We better go to bed now.
Keesokan harinya, Ujang terlihat meninggalkan motel sendirian, mengemudi di jalan dengan wajah tanpa ekspresi. Kita bisa menyimpulkan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi pada Suti. Adegan selanjutnya mengungkapkan nasib Suti dengan cara yang mengejutkan. Ujang berhenti di pinggir jalan, mengeluarkan sebuah koper besar dari bagasi mobilnya. Dia meninggalkan koper tersebut di pinggir jalan, dan ketika dia pergi, kita menyadari bahwa koper tersebut berisi tubuh Suti yang sudah innalillahi. Ujang telah membunuh Suti, wanita yang percaya bahwa dia bisa memulai hidup baru bersama Ujang. Tidak ada drama, tidak ada penyesalan, hanya tindakan yang dilakukan dengan dingin dan tanpa emosi. Film ini berakhir dengan Ujang melanjutkan perjalanannya sendirian. Dia mengemudi jalan dengan wajah tanpa ekspresi, menunjukkan kedinginan yang tak terhingga dalam dirinya. Tamat. Ending yang mengerikan. Melalui karakter Ujang, film ini menampilkan potret mengerikan seorang pembunuh yang benar-benar terlepas dari kemanusiaan. Ujang adalah simbol dari kegelapan yang ada di dalam diri manusia, seseorang yang membunuh tanpa rasa bersalah atau penyesalan. Film ini mengeksplorasi kedalaman kekejaman dan ketidakpedulian, menunjukkan bagaimana kekerasan dapat menjadi bagian integral dari kehidupan seseorang yang kehilangan semua moral dan empati. Dengan narasi yang tanpa kompromi, penonton untuk menghadapi sisi tergelap dari jiwa manusia, tanpa menawarkan jawaban atau harapan. Oke semuanya, terima kasih telah menonton, saya Bang Jago pamit undur diri, dan sampai jumpa. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.